Selamat malam. Assalamualaikum. Saya melanjutkan yang tadi Bang ya. Kita adalah trading untuk sesi malam. Saya ingatkan kembali bahwa trading dibagi Bang sesinya, dan tetapkan budget tradingnya berapa dan target profitnya berapa gitu, supaya tidak kebablasan. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menyetujui ada salah satu permintaan dari salah satu abang yang di kolom komentar yang meminta saya membuat challenge dari nominal tertentu menjadi nominal sekian gitu. Karena di sini saya mengedukasi bahwa kita harus mempunyai trading plan. Jadi jangan terlalu menghayal dengan nominal rendah kita mendapatkan langsung tinggi. Saya khawatir itu akan mempengaruhi mental kita semua. Jadi terlalu berharap banyak. Sedangkan trading ini resikonya sangat tinggi ya bang-bang semua. Oke bang, kita mulai dengan analisanya. Oke, ini support. Ini FTT bang ya. Nah, FTT uptrend. Kita lihat di sini. Di sini ada support globalnya di sini. Sorry, ada resisten globalnya. Sekarang kita coba analisa candle to candle ya. Rejection terkonfirmasi candle hijau namun formasinya turun. Kemudian terbentuk kembali rejection candle merah dengan informasinya turun. Oke bang, kita akan analisa seperti apa arah harga dari candle yang sedang berjalan ini ya. Intinya bahwa ini adalah FTT uptrend. Support ini tidak menembus. Kita lihat dahulu apakah kita mendapatkan titik konfirmasi untuk melakukan buy atau tidak. Oke. Saya ini sangat tidak yakin ya kalau apabila dengan candlestick yang seperti ini bang ya, Marubozu tidak ada arah harga, sumbu-sumbunya tidak ada, walaupun ini sudah membreakout. Saya skip dulu. Saya skip dulu ya. Karena ini Marubozu, ini sudah di akhir periode bang, sangat lemah. Jadi saya tidak kuat untuk melakukan open posisi di situ. Udah di SNR ya. Jadi abang-abang kalau melakukan analisa ternyata tidak yakin, ya sudah bang, seperti saya ini walaupun ini kan resisten ya, ini supportnya ini sudah mengalahkan resisten dengan cost price nya sudah mengalahkan gitu. Namun candle yang membreakout ini seperti ini bang, tidak ada arah harga. Mana berani saya open posisi di sini gitu. Walaupun ini jelas-jelas membreakout dari resisten. Ya tunggu dulu lah. Baiknya tunggu dulu daripada kita loss. Candle banyak bang. Tinggal kita analisa yang kuat untuk melakukan open posisi. Nah, lihat tuh.
Kita taruh saja ini supportnya di sini, batas atau barrier untuk terjadi penurunan. Lah, ditembus bang. Berarti apa? Berarti bahwa kekuatan untuk naik itu mulai menurun. Namun terkonfirmasi atau tidak, ya tergantung dari candle yang menembus ini. Dan ternyata ini candle yang menembus, informasinya naik-naik semua nih bang. Jadi belum tentu ini akan terjadi penurunan harga yang jauh. Kita kalau bingung bang, nah kita dapat support. Ini rejection terkonfirmasi candle merah. Candle hijau, informasinya naik. Emang di sini ada resisten bang. Jadi ada kemungkinan dia retrace dulu untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kalau seperti ini apa? Berarti yang kita cari itu adalah support. Jadi baiknya open posisi itu searah TF 5 menit dan TF 1 menit. Candle merahnya semua informasinya naik abang-abang. Walaupun di sini sudah menembus support ini, belum terlalu terkonfirmasi dengan kuat terjadi penurunan harga. Open posisi bang. Nih bang, kita tes 2 menit ya, kalau abang mau lihat. Ini nggak kuat bang untuk kenaikan harga gitu. Walaupun kita open posisinya sudah searah dengan time frame 5 menitnya. Karena apa? Karena ini saya sangat menghindari SNR, apalagi SNR yang dekat gitu. Ini kan SNR sudah sangat dekat nih gitu. Jadi sangat beresiko sekali melakukan perdagangan di SNR yang dekat seperti ini. Saya contohkan buat abang-abang semua nih. Saya berdagang di SNR yang dekat. Dasar saya ini kenapa open posisi buy? Ya karena itu kita sesuaikan dengan di arah harga time frame 5 menit, Bang. Kemudian ini terbentuk support di sini. Dan candlestick yang hijau sudah mengalahkan candlestick yang merah. Namun resiko yang tinggi itu adalah ini. Karena semuanya itu bisa dikalahkan oleh SNR. Oleh sebab itu, hindari berdagang di SNR. Hindari ya. Hindari. Karena resikonya sangat tinggi sekali. Nah, seperti ini. Apakah akan langsung melanjutkan kenaikan harga? Ya, ini walaupun terbentuk support, informasinya hijau ini turun, yang merahnya naik. Ini support ini bukan support sempurna. Kalau kita ingin membidik buy gitu, sebaiknya supportnya sempurna. A naik,
B naik, nah itu kita bisa melakukan open posisi buy. Namun ingat bahwa sebaiknya jauh dari SNR. Nah, saya ingin memberikan edukasi mengenai bagaimana kita menilai bahwa ini akan membreakout SNR atau tidak, ya. Sekarang kita akan melakukan analisa candle to candle. Ini support ya, ada modal. Ini naik, ini turun. Oke. Namun terhalang oleh resisten yang ada di sini. Ini arah harga masih naik. Kenapa? Karena support belum pernah disentuh. Untuk seperti ini, kita harus mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan open posisi. Apalagi melakukan open posisi untuk buy di area SNR yang sangat dekat seperti ini. Ini terbentuk support lagi bang. Ini supportnya tidak saling menembus. Apakah kita langsung melakukan open posisi? Nah, kita lihat ini bang, belum menembus secara sempurna dan informasinya turun gitu. Kita tidak bisa melakukan open posisi di sini. Karena apa? Karena candlestick ini yang menembus informasinya turun. Beda hal apabila candlestick yang terbentuk itu adalah seperti ini. Ya. Terlalu kebesaran, Bang. Sorry. Sudah menembus, bodinya sudah menembus, sumbunya panjang di atas, informasinya naik. Nah, ini kita masih ada kekuatan untuk melakukan open posisi buy di sini. Namun ingat bahwa open posisi kita itu baiknya kalau ini adalah Marubozu, jangan di akhir periode, karena Marubozu di akhir periode itu kekuatannya lemah walaupun bodinya besar. Di akhir periode ya. Kalau di awal periode itu akhir periode lemah, di awal periode itu kuat karena bodi kekuatan harga. Apakah kita akan open posisi di sini? Jangan dulu. Ini turun, ini turun. Ini kan sudah FTP uptrend. Yang kita butuhkan adalah support untuk buy. Ya kita cari supportnya bang. Ini adalah titik konfirmasinya atau rejection. Informasinya turun lagi. Ini semua turun semua ya. Sumbunya kecil sama panjang. Ini informasinya turun, tidak kuat. Nah, lama betul bang ya. Ya iya bang. Kalau kita trading kita harus mempunyai titik konfirmasi yang kuat untuk open posisi. Santai dulu bang. Yang ngemil-ngemil, yang minum kopi atau teh silahkan sambil kita melihat pergerakan arah harga. Trading itu melatih kesabaran bang. Nggak usah buru-buru. Yang penting kita kokoh untuk open posisinya.
Nah, saya membahas mengenai take profit lagi ya. Ini resisten, ini adalah support. Tadi kita open posisi di sini, buy. Berarti untuk take profit, untuk buy berarti resisten yang kita lihat. Nah, disinilah take profitnya sampai sejauh ini. Namun stop loss adalah di sini. Stop loss ya, SL-nya. Jadi kalau kita begitu buy masih di area sini, ini masih kenaikan harga sampai garis stop loss-nya ini dilewati, berarti arah harga akan turun. Ya, seperti itu. Rejection, konfirmasi candle merah, informasinya naik. Kita tunggu candle kedua dari ini. Setelah candle ini ya, Bang. Walaupun ini sudah terbentuk resisten, tapi resisten ini tidak kuat, abang-abang. Tidak kuat kenapa? Karena informasinya A-nya turun, biar lebih kelihatan. Ini turun, ini naik, jadi tidak kuat. Tiga menit. Kalau close price-nya itu dapat mengalahkan candle merah. Kita lihat aja close price-nya bisa mengalahkan atau tidak. Tidak, Bang ya. Tidak kuat. Close price-nya tidak kuat. Ini pembatalan harga tapi informasinya turun-turun semua, abang-abang. Belum kuat untuk melakukan open posisi. Resisten, support, ini adalah koreksinya ini adalah pembatalan harga. Namun informasinya turun semua. Tidak kuat sama sekali untuk melakukan open posisi buy di sini. Masih jauh ya take profitnya.
persiapan. Apakah kuat? Kita lihat 2 menit saja. Naik lagi. Dia nggak mau naik ya, nggak apa-apa. Nah, kenapa saya melakukan open posisi sell di sini, Bang? Di saat ini adalah lagi FTT uptrend. Jadi di sini apakah dia kuat akan naik? Di sini, Bang, ini candle rejection semua. Ini informasi turun, ini naik. Nah, ini adalah titik konfirmasinya. Informasinya kuat untuk turun, ya. Itu informasinya kuat untuk turun. Nah, kemudian juga di sini, Bang, bahwa harga terendah ini sudah disentuh oleh candle merah yang memberikan informasi turun, sehingga saya menganalisa bahwa ini akan terjadi penurunan harga gitu. Namun kenapa kita melakukan open posisi ya hanya 2 menit? Karena ingat bahwa kita saat ini lagi FTT uptrend ya. Jadi jangan lama-lama. Kalau kita open posisi berbeda dengan arah harganya, jangan lama-lama, karena dia akan berbalik. Dan setelah, nah kan sudah mulai terlihat ada pembalikan, Bang, jangan lama-lama. Apakah kita akan profit? Ya kita lihat aja. Ini udah mulai terjadi ini ya, penolakan harga. Di sini sudah mulai terjadi. Nah, alasan saya tadi melakukan open posisi adalah ini apa? Ini rejection semua. Ini informasinya turun, ini informasinya naik. Candle ini tidak kuat untuk melakukan kenaikan harga dan terkonfirmasi oleh terjadinya resisten di sini. Namun resisten ini belum kuat informasinya. Karena apa? Karena lihat, bodinya ini belum mengalahkan body dari candle hijau. Dan di sini masih ada support. Nah, inilah finishingnya. Inilah finishingnya. Nah, candle ini mengalahkan support, informasinya juga turun. Nah, kita open posisi di sini 2 menit. Kenapa? Karena ini adalah FTT uptrend. Jadi kalau kita open posisinya tidak sesuai dengan arah harga, hanya sebentar saja, Bang, 2 menit saja cukup gitu. Sedangkan kalau kita searah dengan arah harganya, kita bisa long time, bisa menjadi 3 menit kita open posisinya. Seperti itu. Tadi agak nanggung ya. Sedikit lagi target profit saya. Nah, abang-abang, bahwa saya ingatkan lagi bahwa tetapkanlah target profit ya. Kemarin saya tarik lagi, Bang. Makanya saya bilang saat kita sudah mendapatkan target profit, sudah tarik gitu. Jangan dibiarkan dan sampai terus-terusan trading, jangan. Nanti kita akan terbawa emosi untuk mendapatkan lebih terus. Jangan serakah. Ya. Itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat membantu abang-abang semua dalam menganalisa
candlestick untuk menentukan arah harganya. Terima kasih. Salam sehat selalu ya abang-abang di cuaca yang agak kurang bersahabat untuk akhir-akhir ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.